Coba lihat deh. Kok belum gitu sih? Ya udah ulang aja. Oke. Oke, coba lihat lagi. Kok masih sama? Kenapa ya? Kok aneh gitu? Nggak tahu. Ada notif apa ini? Memonya penuh. Pantesan aja dari tadi aneh. Ya iya sih, pantesan aja. Oh, memori penuh lagi. Biasalah ini. Aduh. Kalian pernah nggak sih alamin hal kayak gini? Lagi main HP, tiba-tiba ada notif memori penuh. Padahal kan sistem operasi Android juga lagi bekerja. Ya udah yuk, ayo kita bahas. Ayo. Kenapa sih tadi? Gara-gara memori penuh ya? Iya, itu ganggu banget sih tadi. Nah, ini tuh hubungannya sama sistem operasi Android. Jadi, Android itu adalah sebuah sistem yang berbasis Linux dan bersifat open source. Biasanya, Android ini digunakan untuk smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Nah, Android ini dikembangkan pada tahun 2003 dan diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Nah, Android ini banyak banget keunggulannya. Contohnya, multitasking, tampilannya juga bisa diubah-ubah, dan kita bisa mencoba beberapa fitur aplikasi lainnya. Selain itu juga, Android itu sudah dilengkapi dengan fitur Google, contohnya Google Play Store. Nah, salah satu hal yang paling penting di dalam Android itu adalah memori. Jadi, manajemen memori itu adalah proses penggunaan RAM supaya aplikasi itu berjalan dengan lancar dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Nah, fungsi memori ini biasanya itu untuk mengelola aplikasi dan juga mengelola memori yang kosong. Nah, di dalam Android ini biasanya menggunakan paging dan sweeping untuk membantu sebuah pengelolaan memori. Nah, kalau di Android sendiri, gimana cara ngaturnya? Yuk kita bahas! Ayo! Kamu tahu nggak? Aku tahu loh kenapa tadi muncul memori penuh. Oh iya, tapi iya sih ganggu banget. Nah, Android itu penggunaan memorinya sangat dioptimalkan banget karena memori yang tidak digunakan dianggap pemborosan. Makanya, aplikasi itu nggak langsung ditutup tapi disimpan di background. Android juga menggunakan kernel Linux dan sistem proses seperti Zygote supaya lebih efisien. Komponen memorinya ada RAM sebagai memori utama, VRAM sebagai memori terkompresi, dan storage sebagai penyimpanan tambahan. Nah, kalau memori sudah penuh, Android punya beberapa cara loh. Pertama, garbage collection akan menghapus data yang tidak digunakan. Kedua, keyswap akan mengelola dan mengompres memori. Dan terakhir, low memory keload akan menutup aplikasi jika memori sudah penuh. Nah, kalau kejadian itu sebenarnya prosesnya gimana ya? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Ayo. Loh, mereka berdua kemana ya? Tadi perasaan ada deh. Kok aneh banget ya? Udah, kamu. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana penerapannya. Misalnya, kita membuka banyak aplikasi dan yang bisa terjadi juga adalah sistem itu membatasi performa dari aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, itu bisa terjadi dengan dua cara. Cara yang pertama itu dengan bekerjanya least recently used, di mana sistem itu memprioritaskan aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan atau sedang aktif dipakai. Nah, dan juga cara yang kedua ini yang bisa terjadi ketika kita mengaktifkan battery saver, sehingga performa aplikasi yang berjalan di latar belakang itu bisa menurun. Misalnya dengan menurunnya dilakukan refresh ataupun update. Hal itu dilakukan supaya mengoptimalkan berjalannya aplikasi. Misalnya, ketika kita membuka banyak aplikasi, sistem itu dapat mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang sedang dipakai maupun yang sedang berjalan di latar belakang. Hal ini dapat disebabkan oleh dua cara. Cara yang pertama itu dengan bekerjanya sistem paging dan juga ZRAM. Paging itu di mana sistem itu membagi RAM menjadi beberapa halaman. Nah, lalu dengan ZRAM itu akan dikompres sehingga ruang kerja itu ditambah dan juga memori itu akan ditambah kapasitasnya sehingga kedua aplikasi maupun yang di latar belakang maupun yang sedang dijalankan itu dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Lalu dengan cara yang kedua yaitu adalah dengan berjalannya memory cache pada aplikasi, di mana di saat kita itu menutup aplikasi yang sedang berjalan, prosesnya itu akan disimpan pada RAM sehingga ketika kita membuka aplikasi itu lagi itu tidak akan lag ataupun freeze tapi dapat berjalan dengan lancar. Nah, berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, ada kelebihannya dan kekurangannya nih. Apa aja itu? Untuk kelebihannya, yang pertama, itu aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang dapat berjalan dengan optimal dan tidak berlebihan. Dan yang kedua, itu lebih hemat energi. Dan yang ketiga, itu koneksi tetap berjalan dengan lancar. Yang keempat, sistem dan aplikasi dapat berjalan secara multitasking. Selain kelebihannya, ada juga kekurangannya loh yang perlu diperhatikan. Jika disk
recently used itu bekerja, di mana sistem itu menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak diprioritaskan ataupun jarang dipakai di latar belakang, maka jika aplikasi itu dibuka lagi, maka akan terjadi lag ataupun nge-freeze sehingga ada loading saat membukanya. Berdasarkan dari definisi dan hubungan antara sistem operasi Android dan juga manajemen memori dan juga cara kerja di antara dua itu, contoh penerapannya dan bagaimana hasil analisis kekurangan dan kelebihannya, kami menemukan hal yang menarik. Yaitu apa? Yaitu pada proses manajemen memori ini lebih baik ketika sistem yang mengaturnya dengan mengandalkan fitur-fitur dari Android. Jadi Android itu pakai sistem mobile. Dengan menggunakan manajemen memori dinamis, Sehingga kinerja tetap berjalan dengan optimal Dengan Gerber Collection. Kiswap, dan low memory killer. Android Kita tetap berjalan dengan optimal. Iya. Ayo.